Perkenalkan, nama saya Dina Desriana dengan nomor NPM 210510111, mahasiswa Prodi Manajemen kelas 6C, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis studi kasus orderan fiktif di PT Gojek. Perusahaan Gojek merupakan perusahaan penyedia jasa layanan transportasi dengan menggunakan armada motor yang saat ini telah memimpin revolusi industri transportasi ojek di wilayah Jabodetabek. PT Gojek Indonesia atau Gojek pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Tukang ojek yang bernaung di Gojek juga sudah mencapai 7.500 driver di area Jabodetabek saja. Gojek dapat dipesan melalui Gojek App yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Dengan aplikasi Gojek, para pengemudi tidak perlu menunggu lama pelanggan dan membuang waktu di pangkalan. Aplikasi Gojek melakukan sentralisasi pemesanan dan membagikan ke para pengemudi yang dekat dengan lokasi pelanggan, seperti sistem pemesanan taksi. Hal ini menyebabkan waktu tunggu pengemudi menjadi sedikit sekali, sehingga para pengemudi Gojek lebih efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya. Untuk pembayarannya pun memiliki dua cara, yaitu cash atau menggunakan Gojek Kredit. Gojek Kredit adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan melalui slogannya, yaitu "An Ojek for Every Need". Gojek tidak hanya menyediakan layanan transportasi angkutan penumpang. Saat ini Gojek memiliki 4 jenis jasa layanan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu instan kurir, transport, GoFood atau food delivery, dan shopping. Namun, aplikasi yang menggunakan media online tentu memiliki kekurangan dan masalah, sama halnya dengan Gojek. Sampai saat ini, Gojek masih berkutat dengan masalah orderan fiktif. Orderan fiktif pada aplikasi ojek online merujuk pada tindakan penipuan atau manipulasi yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak tertentu dalam sistem pemesanan. Tujuan utama dari orderan fiktif adalah untuk meningkatkan statistik atau mendapatkan manfaat tertentu tanpa melakukan perjalanan sebenarnya. Tindakan orderan fiktif sendiri termasuk dalam pelanggaran hukum dan dapat dijerat dengan ketentuan pasal 35 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri orderan fiktif. Untuk menghindari orderan fiktif, para driver ojek online dapat mencari tahu dengan melihat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, polanya tidak konsisten atau tidak masuk akal. Salah satu ciri utama dari orderan fiktif adalah pola yang tidak konsisten atau tidak masuk akal. Misalnya, jarak tempuh yang sangat jauh, namun dengan tarif yang rendah atau tujuan yang tidak lazim. Yang kedua, pemesanan berulang dari lokasi yang sama. Orderan yang berasal dari lokasi yang sama atau sangat dekat secara berulang-ulang tanpa adanya penumpang yang sebenarnya. Yang ketiga, waktu pemesanan yang tidak masuk akal. Orderan yang muncul pada waktu-waktu yang tidak masuk akal seperti dini hari atau tengah malam dengan frekuensi yang mencurigakan. Yang keempat,
respons yang minim dari pelanggan. Tidak adanya atau respons yang sangat minim dari pelanggan setelah orderan diterima oleh pengemudi. Yang kelima, perubahan tujuan yang sering. Orderan yang sering mengubah tujuan atau rute perjalanan, terutama setelah pengemudi sudah menuju lokasi penjemputan. Yang keenam, akun tidak aktif atau tidak valid. Orderan dari akun yang tidak aktif atau akun palsu yang digunakan untuk melakukan pemesanan palsu. Yang ketujuh, tarif yang tidak sesuai atau tidak menguntungkan. Orderan dengan tarif yang tidak sesuai dengan jarak atau tujuan perjalanan yang diberikan. Masalah orderan fiktif atau tidak valid pada aplikasi seperti Gojek merupakan isu yang cukup serius dan dapat merugikan banyak pihak, baik perusahaan, mitra driver, maupun konsumen. Oleh karena itu, penting untuk memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang efektif. Berikut adalah penjelasan yang lebih panjang dan mendalam tentang kemungkinan penyebab terjadinya orderan fiktif. Yang pertama, kecurangan dari pihak driver. Motif utama kecurangan ini biasanya adalah untuk mendapatkan insentif atau bonus tanpa harus benar-benar bekerja. Misalnya, driver sengaja membuat orderan palsu, kemudian membatalkannya setelah mendapatkan insentif pemesanan. Tindakan ini jelas melanggar kontrak kerja dan merugikan perusahaan. Yang kedua, kesalahan sistem atau bug. Meskipun teknologi terus berkembang, namun masalah teknis seperti bug atau error dalam sistem tidak dapat dihindari sepenuhnya. Kesalahan dalam penulisan kode program, masalah integrasi dengan sistem lain, atau gangguan server dapat menyebabkan tercatatnya orderan fiktif di dalam sistem. Yang ketiga, aktivitas spam atau serangan dari pihak tidak bertanggung jawab. Ancaman keamanan cyber semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti peretas atau kelompok kriminal cyber mungkin melakukan serangan dengan membuat orderan palsu dalam jumlah besar untuk mengganggu kinerja sistem, menguras sumber daya, atau bahkan untuk tujuan jahat lainnya seperti pencurian data. Yang keempat, kasus pembatalan sepihak. Baik konsumen maupun driver dapat membatalkan pesanan setelah proses pemesanan berhasil dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan tercatatnya orderan fiktif di dalam sistem karena data pesanan yang sudah terproses namun tidak diselesaikan. Yang kelima, masalah koneksi internet. Gangguan jaringan internet saat proses pemesanan berlangsung dapat menyebabkan orderan tidak terproses dengan benar di sistem aplikasi, sehingga tercatat sebagai orderan fiktif meskipun sebenarnya pesanan sudah diajukan. Yang terakhir yaitu kesalahan input data. Kesalahan dalam memasukkan data seperti alamat, nomor telepon, atau detail pesanan oleh konsumen dapat membuat sistem tidak dapat memproses orderan dengan benar dan menganggapnya sebagai orderan fiktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan yang dapat dilakukan manajemen Gojek untuk mengatasi masalah orderan fiktif. Yang pertama, identifikasi dan analisis masalah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Gojek memiliki tim khusus yang bertugas untuk secara rutin dan berkelanjutan mengidentifikasi serta menganalisis masalah orderan fiktif. Mereka dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti laporan dari pengguna, baik konsumen maupun mitra driver. Analisis mendalam terhadap data transaksi, laporan dari tim operasional lapangan, hasil pemantauan sistem internal.
serta informasi dari sumber eksternal seperti media dan laporan industri. Data ini dianalisis dengan menggunakan teknologi analitik canggih, algoritma machine learning, dan teknik data mining untuk mengidentifikasi pola-pola tidak normal, anomali, atau aktivitas mencurigakan yang mengindikasikan adanya orderan fiktif. Analisis juga dilakukan untuk memahami akar penyebab masalah, memetakan dampak finansial dan operasional, serta mengidentifikasi potensi risiko lainnya dari masalah ini terhadap bisnis Gojek. Yang kedua, pembentukan tim lintas departemen dan lintas fungsi. Setelah masalah teridentifikasi dan dianalisis secara mendalam, manajemen Gojek dapat membentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan dari berbagai departemen dan fungsi terkait dalam perusahaan. Tim ini tidak hanya melibatkan departemen teknologi operasional, keamanan, hukum, komunikasi, dan sumber daya manusia, tetapi juga dapat melibatkan perwakilan dari departemen keuangan, perencanaan strategis, dan bahkan tim riset dan pengembangan. Tujuannya adalah untuk mengkaji masalah secara komprehensif dari berbagai sudut pandang dan perspektif yang berbeda, serta merumuskan solusi yang efektif dan holistik. Yang ketiga, pengumpulan masukan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Tim khusus ini kemudian mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Mereka berkonsultasi dengan tim operasional lapangan, mitra driver, asosiasi driver, dan konsumen, serta karyawan Gojek untuk memahami perspektif kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi dalam kaitannya dengan masalah orderan fiktif. Selain itu, tim khusus juga dapat mengadakan diskusi atau pertemuan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, asosiasi industri, akademis, dan bahkan perusahaan teknologi lain yang menghadapi masalah serupa. Kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal ini penting untuk mendapatkan masukan yang lebih luas, berbagi praktik terbaik, dan menemukan solusi yang lebih inovatif. Yang keempat, kajian mendalam terhadap alternatif solusi dengan analisis risiko. Berdasarkan analisis masalah dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, tim khusus melakukan kajian mendalam terhadap berbagai alternatif solusi yang mungkin dapat diterapkan. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor seperti efektivitas solusi dalam mengatasi masalah, biaya implementasi, dampak pada keamanan sistem, dampak pada pengguna atau mitra driver dan konsumen, kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku, serta konsekuensi jangka panjang dari setiap solusi terhadap bisnis Gojek. Selain itu, tim khusus juga melakukan analisis risiko untuk setiap alternatif solusi, mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul, serta merumuskan strategi mitigasi risiko yang tepat. Selanjutnya yaitu yang kelima, proses pengambilan keputusan yang melibatkan manajemen puncak dan dewan komisaris. Setelah mengevaluasi alternatif solusi secara mendalam, tim khusus menyampaikan rekomendasi kepada manajemen puncak Gojek seperti CEO, CTO, Direktur Eksekutif, serta Dewan Komisaris. Dalam proses ini, manajemen puncak dan Dewan Komisaris membahas rekomendasi tersebut secara seksama, mempertimbangkan berbagai aspek seperti risiko, dampak jangka panjang, kepatuhan regulasi, serta strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Diskusi ini dapat melibatkan sesi tanya jawab dengan tim khusus, presentasi dari perwakilan departemen terkait, serta kajian dari konsultan eksternal jika diperlukan. Setelah mempertimbangkan semua faktor, manajemen puncak dan dewan komisaris kemudian mengambil keputusan final mengenai strategi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah orderan fiktif secara efektif dan berkelanjutan.
Yang keenam, implementasi solusi secara bertahap, terukur, dan terintegrasi. Setelah keputusan diambil, tim khusus bertanggung jawab untuk mengimplementasikan solusi yang telah disetujui. Implementasi dilakukan secara bertahap, terukur, dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai departemen dan fungsi dalam perusahaan. Solusi yang diterapkan dapat mencakup perbaikan sistem, peningkatan keamanan, penerapan sanksi, kampanye edukasi, kerjasama dengan pihak berwenang, perubahan kebijakan, serta penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan mesin learning untuk deteksi dini orderan fiktif. Dalam proses implementasi, tim khusus juga berkoordinasi dengan tim manajemen proyek untuk memastikan pelaksanaan yang efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Mereka juga melakukan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memastikan solusi yang diterapkan selaras dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka. Yang ketujuh, pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian berkelanjutan. Gojek terus memantau efektivitas solusi yang diterapkan dan mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Mereka menganalisis data transaksi, laporan pengguna, indikator kinerja utama atau KPI, serta metrik keamanan dan kualitas layanan untuk mengevaluasi apakah solusi yang diterapkan berhasil mengurangi masalah orderan fiktif atau tidak. Jika diperlukan, penyesuaian atau strategi baru dapat dirumuskan untuk mengatasi masalah orderan fiktif secara lebih efektif. Selain itu, tim khusus juga terus memantau perkembangan teknologi terkini, tren industri, serta perubahan perilaku dan preferensi pengguna. Hal ini penting untuk mengidentifikasi tantangan baru yang mungkin muncul dan merumuskan strategi adaptif dalam mengatasi masalah orderan fiktif di masa depan. Yang terakhir itu komunikasi dan transparansi yang berkelanjutan. Sepanjang proses ini, Gojek berupaya untuk berkomunikasi secara terbuka, transparan, dan berkelanjutan dengan mitra driver, konsumen, media, dan publik mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah orderan fiktif. Mereka menerbitkan laporan berkala, memberikan pembaruan melalui situs web dan media sosial. Dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran aplikasi Gojek selain memberikan kepastian bagi para penggunanya di sisi pengemudi, justru sebaliknya, kehadiran aplikasi Gojek pada sisi pengemudi justru menghadirkan berbagai persoalan negatif yang harus dihadapi. Akan tetapi, pihak yang harus merasakan dampaknya adalah para pengemudi Gojek selaku pihak yang menggunakan aplikasi Gojek. Adapun beberapa faktor risiko yang dihadapi oleh pengemudi Gojek, diantaranya orderan fiktif. Orderan fiktif termasuk ke dalam tindak penipuan yang secara tidak langsung akan merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, pengemudi Gojek. Para pelaku dari orderan fiktif ini bisa berasal dari pihak pengemudi ojek online maupun pengguna itu sendiri. Pihak manajemen dapat melakukan analisis pemecahan masalah agar orderan fiktif ini dapat berkurang atau bahkan tidak ada lagi.